Dia ingin memasarkan keburukan, tapi dengan bungkus kebaikan. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana orang yang mencari ilmu karena tujuan-tujuan yang salah. Ingin berbangga-bangga dengan jabatan, ingin merasa dirinya dianggap ustadz, dianggap ulama. Niatnya itu. Padahal seharusnya dia mencari ilmu karena Allah. Nggak apa-apa, nggak dianggap ulama, nggak apa-apa. Yang penting aku diterima oleh Allah sebagai hambanya. Ingin punya banyak pengikut supaya dia dikenal sebagai pengikutnya banyak sekali, ingin dikenal seperti itu. Maka kata Imam Ghazali, hati-hati, jangan sampai salah niat. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Orang yang salah niat dalam mencari ilmu, dia punya maksud seakan-akan dia berbuat baik, seakan-akan dia di pesantren, seakan-akan dia sedang mencari ilmu, seakan-akan dia sedang menghafal Quran, tapi ternyata dia niatnya keburukan. Ayyurawwija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Dia ingin memasarkan keburukan, tapi dengan bungkus kebaikan. Yurawwij artinya memasarkan. 'alaika syarr, keburukan kepadamu. Fi ma'radil khair, ma'rad dalam penampakan, al khair kebaikan. Jadi nampaknya seperti melakukan kebaikan, tapi ternyata tujuannya adalah untuk keburukan. Nampaknya pakai udeng-udeng, nampaknya pakai pakaian ulama, nampaknya seperti ulama, tapi ternyata dia hatinya busuk, ingin menyebarkan keburukan, ingin menghancurkan umat, ingin menjatuhkan umat. Pakai jubah, pakai baju kebesaran, ya. Disangkanya supaya dengan itu tampil sebagai ulama, tapi ternyata tujuannya adalah untuk keburukan. Ayyurawwija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Supaya apa? Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Supaya kamu ikut dia, ikut niat-niat salah itu, seakan-akan dia benar. Maka ini seakan-akan dia pakai hadis. Benar, dohirnya pakai hadis, pakai Quran Pak Ustadz. Ini Qurannya ada Pak Ustadz, dalilnya ada. Ini hadisnya ada, hadis sahih Pak Ustadz gitu. Tapi karena dia niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya untuk memecah belah umat supaya umat saling bermusuhan dan sebagainya, maka dia termasuk ayyurawwija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Dia ingin memasarkan keburukan, ingin merusak umat, merusak hamba-hamba Allah, tapi dengan pakaian kebaikan, si nampak seperti orang baik. Supaya apa? Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Supaya kau bergabung kepada barisan orang-orang yang rugi.
Yulhiqoka artinya digabungkan kamu bil akhsarin dengan orang-orang yang rugi. Rugi apa? Rugi amalnya. Rugi amalnya. Sudah dia melakukan kebaikan, tapi ditolak oleh Allah karena niatnya salah. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat. Doa wa badala. Dhalla maksudnya sesat. Sa'yuhum usaha mereka. Fil hayatid dunya dalam hidup dunia. Wahum yahsabun, mereka menyangka, ayyadhunnun annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka melakukan kebaikan. Jadi mereka menyangka telah melakukan kebaikan, padahal yang mereka perbuat adalah kesalahan. Nah, Imam Ghazali, teman-teman semua, sahabatku semua, mengingatkan kita, ayo perbaiki hati kita mencari ilmu. Jangan karena kita ingin dipuji-puji orang, jangan karena kita ingin dikenal orang, jangan. Kita mencari ilmu karena Allah SWT. Karena orang seperti ini termasuk orang yang sesat. Dhalla sa'yuhum. Pak Ustadz, aku mencari ilmu karena aku lihat tuh Pak Ustadz, banyak ustadz itu hidupnya kaya Pak Ustadz, rumahnya mewah Pak Ustadz, mobilnya mewah Pak Ustadz. Aku ingin seperti itu Pak Ustadz. Nah, orang seperti ini niatnya sudah salah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dialah yang sesat dalam urusan dunianya. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka bahwa itulah perbuatan yang baik. Tetaplah niat kita karena Allah, ingin mengajarkan iman kepada Allah, ingin membimbing umat supaya mentaati Allah, itu niatnya. Ingin membantu agama Allah supaya kita bisa kebagian pahala, itu saja. Kalaupun di tengah jalan tahu-tahu datang rezeki, datang ini, jangan diniatkan. Ya sudah, itu datang rezeki, alhamdulillah, terima aja datang rezeki, jangan ditolak. Kalaupun datang rezeki, kita nggak tahu rezeki Allah datang kapan. Nah, tapi jangan diniatkan urusan dunia menjadi tujuan mencari ilmu. Karena kalau tidak, dia termasuk orang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dialah orang yang sesat dalam mencari ilmu. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dia menyangka bahwa dia sedang berbuat baik. Itulah manusia-manusia yang al-akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi amalnya, hidup hanya untuk menjadi bahan bakar neraka. Wa inda dzalika, ketika dia sudah mulai bergabung dengan orang-orang yang salah jalan, jadi nampak bergabung seperti barisan ulama, seperti barisan ustadz, seperti barisan para penghafal Quran, nampaknya gitu bergabung, tapi mereka semua salah niat. Wa inda dzalika, ketika dia bergabung dalam barisan yang salah niat, bukan karena Allah mencari ilmu, bukan untuk mentaati Allah mencari ilmu, bukan untuk mengamalkan ilmu Allah, bukan untuk membantu agama Allah, tapi dia semata hanya untuk supaya dia kaya, supaya dia mendapatkan harta, supaya dia mendapatkan jabatan, mendapatkan kehormatan. Itu aja niatnya. Wa inda dzalika, ketika itu yatlu alaika syaitan fadlal ilm, setan berbisik di telinganya, ini loh manfaat ilmu, ini loh keuntungan kamu dapat ilmu, kamu dimudahkan urusan dunia kamu, itu kan, ini karena kamu dulu mencari ilmu, ini kan kamu sudah dapat keuntungannya, rumahmu mewah kan, mobilmu mewah kan, kamu sudah kaya kan. Bisikan-bisikan setan mulai masuk ke telinganya supaya terlena dengan bisikan-bisikan itu.
Wa darajatal ulama, tuh lihat semua orang mengagumi kamu, semua orang mencium tangan kamu, semua orang mengangkat kamu. Tuh lihat tuh, itu kan keinginan kamu kan, kata setan. Sudah tercapai keinginan kamu dalam mencari ilmu. Wa ma warada fihi min al-fadl bil akhbar. Dan di sini setan membisikkan hadis-hadis Nabi. Perhatikan. Jadi banyak setan-setan pinter, banyak. Hafal hadis ada juga gitu. Dibisikin nih hadis Nabi nih gitu. Maka akhirnya dia tergolong dengan orang seperti ini. Apa itu? Nih. Wa ma warada fihi min akhbar. Akhbar maksudnya hadis-hadis. Wal asar. Hadis-hadis dari sahabat. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian membuat lupa terhadap hadis Nabi. Akhirnya apa? Karena dia sudah tergoda dengan berbagai macam godaan, bisikan-bisikan setan. Itu lihat tuh, kamu sudah beruntung kan? Kamu sudah mencapai tujuan kan? Ceritakan sama orang-orang, ajak mereka supaya juga mencintai ilmu, tapi dengan niat supaya mereka jadi dilihat tuh, dihormati orang. Tuh lihat tuh, dia punya pesantren. Tuh lihat, hanya ingin itu saja. Ingin dibilang itu saja. Itu kan urusan tujuan dunia. Nah, akhirnya apa? Dia sendiri tidak mengamalkan. Dia sendiri tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah. Hatinya dia tidak bersih. Dia akhirnya bejat juga dalam hatinya. Banyak sekali. Dia hanya ingin dibilang kiai, ingin dibilang ustadz, ingin dibilang gus, ingin dibilang ulama. Tapi ternyata niatnya busuk. Nah, dia lupa kepada hadis Nabi apa? Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya bertambah dan hidayah tidak bertambah, amalnya tidak bertambah, dia hatinya semakin kotor, maksiatnya semakin banyak, lisannya semakin kotor, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da, maka dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah teman-teman semua, ruginya orang yang salah niat dalam mencari ilmu. Juga orang seperti ini, dia lupa kepada hadis yang lain yang Nabi sabdakan. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling pedih di hari kiamat adalah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Dia mendapatkan ilmu tetapi dia tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia azabnya paling pedih. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, saya nggak maulah jadi ulama. Karena apa? Karena bahaya ini kalau saya jadi ulama, saya nggak ngamalin. Ya kamu rugi 2 kali. Sudah nggak jadi ulama, nggak amal lagi, rugi 2 kali. Semakin parah lagi azabnya. Ya. Ini sudah jadi ulama hanya karena nggak ngamalin, dia diazab paling pedih. Nah, terus sudah nggak mencari ilmu, nggak ngamalin lagi, ya sudah rugi 2 kali. Di dunia kamu rugi, di akhirat rugi 2 kali. Azabnya juga nggak kalah pedihnya dengan azab yang Allah sediakan. Makanya Nabi banyak berdoa. Begini doanya Nabi nih, baca doanya nih ya. A'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya ilmu yang tidak aku amalkan. Ingat nih, bermanfaat maksudnya bukan hanya ngajar. Tapi bermanfaat maksudnya adalah dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak bersungguh-sungguh mengamalkannya, dan juga dia tidak mengajarkan ilmunya. Wa qalbin la yakhsha, lindungi aku dari hati yang tidak khusyuk. Wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, dan amal tidak diterima oleh Allah. Beramal tapi Allah tidak menerimanya. Wa amalin la yurfa. Wa du'ain la yusma,
dan dia berdoa tapi Allah tidak menerimanya, Allah tidak mendengarnya, artinya tidak mau menerimanya, la yustajab. Makanya minta kepada Allah perlindungan seperti ini. A'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Inilah doa paling baik bagi para pencari ilmu. Baca ini terus menerus teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan doa ini kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.